Kalau untuk meditasi Metta Bhavana ini penguncarannya itu syairnya itu ya panjang atau pendek sih baiknya Bante? Ya, yang penting kita tidak mikir aja lah. Oh, jadi kalaupun panjang seandainya inget ya nggak apa-apa gitu ya Iya. Bante. Jadi Kadang-kadang memang kalau kepanjangan kan di tengah-tengah kadang-kadang kita suka jadi lupa gitu ya Bante, jadi mikir lagi. Memang demikian. Jadi memang yang lebih bagus adalah kita hafal dulu. Hafal Kalau dulu, mau ya. panjang hafal dulu. Supaya tidak timbul keraguan-raguan. Tadi Mestinya apa? habis ini apa ya? Habis ini nanti apa ya? Jadi bingung. Nah, jadi bingung. Makanya biasanya kalau kita mengacu kepada khotbah Karania Metta Sutta ya cuma semoga semua makhluk berbahagia. Semoga makhluk berbahagia. Di situ kan dalam rangka retret meditasi yang diselenggarakan oleh Yayasan Paramita Sukha. Gimana Bante kesannya di retret kali ini? untuk latihan ya pada saat ini, yang pertama karena kita masih di masa pandemik, jadi peserta yang hadir juga tidak begitu banyak, sehingga secara kualitas tentu ya bisa diperoleh ya hasil yang maksimal. Karena dengan jumlah peserta yang tidak banyak, dengan fasilitas yang cukup, sehingga apa yang menjadi pekerjaan tentu tidak banyak halangan. Ya. Selain itu juga dari pagi sampai malam ya terlihat dari semangat peserta ya memang begitu bersemangat. Ya. Meskipun ya jumlahnya sedikit tetapi tidak mengurangi yakni semangat. Ya. Dari pagi jam 4 mereka sudah berada di ruang, bahkan di malam hari ya semestinya jam 21 itu adalah selesai ya karena begitu antusias ya sampai lebih bahkan hampir mendekati jam 10. Jadi di sini kan menunjukkan ada ketertarikan. Ya. Karena orang bertanya berarti kan ada semacam satu ingin lebih tahu, Ya. dua mungkin mencocokkan apa yang dialami. Ya. Sehingga ya meskipun waktunya mungkin tidak panjang, dengan kondisi saat ini ya saya pikir sudah bagus lah. Iya. Begitu. Kemarin juga Bante saya sempat dapat masukan dari peserta itu karena di sini kan kita Noble Silent ya, jadi peserta itu kalau ada kebutuhan mereka menulis di kertas. Nah itu ada yang menyampaikan ke saya minta waktu tanya jawabnya itu di lebih panjang gitu Bante. Jadi saya pikir wah ini berarti luar biasa juga pesertanya. Karena ya betul Bante, kalau saya melihatnya kalau mereka antusias bertanya begitu, artinya mereka juga memperhatikan Bante. Jadi kan mungkin nih ada keraguan, mereka menyampaikan. Terus tadi Bante waktu bubaran juga ada sempat peserta yang datang ke saya, terus dia sampaikan begini, dia cerita. Selama ini saya kalau belajar meditasi, saya cuma belajar kulit-kulitnya aja gitu. Maksudnya tuh dia tuh nggak sampai mengerti banget gitu mengenai meditasi. Terus saya waktu pas denger Bante Atta katanya menjelaskan, memang kan dari pertama kita setnya kan untuk meditasi itu Anapanasati. Tapi kan ternyata Bante sampai di sini Bante bilang kan kok malah ke Vipassana. Tapi dia malah bersyukur loh Bante, dia sampai bilang mungkin jodohnya saya ya, dia bilang saya selama ini selalu bertanya-tanya Vipassana itu bagaimana. Jadi pada saat Bante menjelaskan mengenai, dia malah dapat banget gitu. Dia bilang baru kali ini dia bilang saya jadi lebih mengerti gitu tentang Vipassana tuh seperti bagaimana. Jadi dari kondisi tubuh, apa yang ada di tubuh kita perhatikan. Seperti itu tadi dia nyampein. Terus ada satu peserta lagi juga Bante, dia ada menyampaikan seperti ini, saya bacakan sebentar. Jadi ini kalau menurut saya jadi semacam apresiasi buat panitia dan termasuk juga buat Bante ya. Dia bilang seperti ini. Makasih banyak Cimeping, retret perdana dan mengesankan. Jadi dia ini retret pertama kali di sini. Cukup nekat Bante. Saya bilang cukup nekat karena kan kita udah tulis dari awal Noble Silent. Biasa rata-rata tuh kalau yang nggak kuat-kuat banget udah
agak takut gitu kan. Ya. Gitu. Tapi dia luar biasa, dia mau coba dan responnya dia bagus gitu, dia bilang mengesankan. Nah, Bante memanfaatkan kesempatan kita bertemu di tempat retret ini. Sebelumnya saya sudah tanyakan sama teman-teman siapa yang mungkin ada pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin juga mengenai dhamma yang kurang jelas. Saya bilang boleh silakan kirimkan pertanyaan, ajukan kepada biku pembimbing siapa, nanti kami akan bikin rekamannya. Nah ini udah masuk nih Bante, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama nih saya sampaikan ya Bante, ini dari seorang ibu rumah tangga. Beliau ini tinggal di Malaysia Bante. Jadi di kota kecil dia bilang. Pekerjaan suaminya adalah berkebun, sehingga penghasilan tidak tetap. Saya punya tabungan pribadi, saya sering berdana dengan tabungan pribadi. Selama COVID ini, saya sering berdana online di Indonesia. Ada teman menyarankan, jangan terlalu banyak berdana. Siapkan untuk keperluan masa depan, sehingga menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran dan keraguan-raguan. Padahal saya senang setiap kali berdana. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana berdana dengan bijaksana tanpa penyesalan? Silakan Bante. Iya, berkenaan dengan praktek berdana ya, ini sebetulnya kan dimotori yakni keyakinan. Jadi kalau seseorang mau berdana, tentu supaya tidak muncul penyesalan, tidak muncul keraguan-raguan, tentu ya harus punya dasar yang kuat dari yakni keyakinan. Apa itu berdana? Saya pikir ya umat Buddha sih sudah mengerti. Berdana itu adalah sarana untuk membuat kebajikan. Berdana itu adalah penyokong kehidupan. Yeah. Jadi kalau seseorang berdana dengan keyakinan, saya pikir dia berdana ya dengan pengertian. Urusan berapa persen dari yang dia punya, ini kembali kepada takaran masing-masing. Karena kalau kita berbicara kebutuhan, namanya manusia itu dibilang cukup ya cukup, dibilang kurang ya kurang juga. Iya. Ya, jadi di sini peran dari keyakinan itu ya menentukan. Mau berapa banyak supaya tidak menyesal ya hitungan kita. Mau berapa? Apakah 1/4 dari yang kita punya misalnya, atau 20% dari yang kita punya misalnya, atau 10% dari yang kita punya juga tidak jadi masalah. Ya, namanya kebajikan itu ya dilakukan dengan pengertian. 1 dengan pengertian, 2 dilakukan dengan perasaan mestinya bahagia. Ya, jadi jangan sampai hitungannya berhenti pada materi. Karena materi itu pada dasarnya ya relatif. Ya, 10.000 rupiah bagi orang yang kaya tidak ada nilainya. 10.000 bagi orang yang pas-pasan, oh berharga sekali. Jadi di sini ya jangan sampai ya hanya tertuju pada nilai nominal. Seberapapun pemberian kita, jika ini dilandasi dengan keyakinan, jika ini dilandasi dengan perasaan bahagia, tentu secara batiniah juga dapat, secara kebajikan ya tidak perlu diragukan lagi. Apalagi kita umat Buddha banyak sekali kutipan-kutipan di suta berkenaan dengan ya pahala-pahala yang didapatkan dari berdana. Jadi perlu diketahui ya, bahwasanya berdana ini hanyalah alat, ya, alat untuk membuat kebajikan. Jadi kalau ada pengumuman tentang berdana, dipakai atau tidak dipakai ya pilihan. Tapi sekali lagi, berdana adalah alat untuk membuat kebajikan. Nah, jadi tidak usah kemudian timbul mesti harus begini, mesti harus begitu. Yang penting ada keyakinan, dilakukan juga dengan perasaan bahagia. Ya, baik Bante. Ini pertanyaan berikutnya masih sama. Jadi beliaunya ini mengirimkan 3 pertanyaan Bante. Nah, ini pertanyaan yang keduanya. Saya sering berdana atas nama papa dan mama saya. Apalagi sekarang papa saya sedang sakit. Tapi ada teman yang menyarankan, walau sedikit tetap ada berdana,
pakai nama pribadi supaya saya juga dapat pahalanya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalau kita berdana atas nama orang lain, pahalanya hanya untuk nama orang yang kita danakan, atau kita juga dapat pahalanya? Berdana adalah kebajikan. Kunci dari kebajikan itu tidak lepas dari kama. Kama adalah cetana. Jadi kalau orangnya masih ada itu artinya ya masih hidup, ya tentu lebih baik ya yang bersangkutan mengetahui. Karena kualitas dari perbuatan itu ditentukan oleh cetana. Baik atau buruk tindakan seseorang itu ditentukan oleh cetananya. Jadi di sini kalau misalnya papanya masih ada, mungkin karena kondisi terbatas, karena faktor kesehatan, mungkin tidak bisa menyampaikan secara tangan langsung. Tapi yang sangat baik menurut yang saya pahami, yakni yang bersangkutan juga mengetahui saya ikut berdana. Jadi bukan atas nama, tapi dia tidak tahu. Jadi dalam hal ini ya yang sangat baik dari apa yang sudah saya pelajari dan pahami, ya papanya harus mengerti. Jadi bukan diem-diem. Ya kecuali ya lain ceritanya ya. Tapi ini kan kondisinya masih ada. Jadi kalau kondisinya masih ada, ya yang bersangkutan ya tahu. Misalnya harus ngomong begini, misalnya, Pak, kita mau berbuat baik nih untuk membantu ini ya. Ini ada sedikit dana yang akan kita berikan. Papa munculkan rasa bahagia ya. Nah itu bisa dilakukan. Iya Bante. Jadi bisa melakukan seperti itu. Apakah nanti ada kegiatan, apakah untuk dana sosial, apakah dana untuk wihara misalnya. Kemudian papanya dikasih tahu, Pak, ini ada wihara, kita mau sumbang. Ya, jadi di sini ya papa juga ikut berdana. Meskipun tidak banyak, tidak jadi soal. Yang penting ya saat ini ya papa menunjukkan rasa bahagia. Nah, Bante, kalau seandainya kita memberitahunya itu setelah melakukan dananya, bagaimana Bante? Kadang-kadang kan kita ada kesempatan nih Bante mendadak gitu kan. Kita langsung berdana, tapi terus kita dalam hati kita sudah niatkan, oh ini untuk papa saya gitu. Kalau seperti itu bagaimana Bante? Setelahnya baru kita kasih tahu gitu, papa saya. Kalau sudah berlalu ya biarlah berlalu. Ya artinya ya tidak ada salah juga. Tapi sangat baik sekali jika disampaikan sebelumnya. Oh, gitu ya. Kecuali orang yang bersangkutan sudah punya keyakinan yang kuat. Jadi dia ketika mendengar orang lain berbuat baik langsung muncul mudita-cita. Oh saya ikut bahagia. Nah, masalahnya itu kan setiap orang kan beda-beda ya. Setelah dikasih tahu berdana kemudian, banyak amat. Nah, ya jadi di sini ya memang yang lalu ya biarlah berlalu. Untuk yang akan datang ya memang sangat baik sekali. Sebelumnya gitu ya. Ya sebelum. Dulu di zaman Sang Buddha itu ada kisah perumah tangga. Jadi kalau setiap suaminya berbuat baik, istrinya dikasih tahu. Apakah sebelum atau sesudah. Giliran istrinya berbuat baik juga memberitahu suaminya. Meliputi sebelum atau sesudah. Karena memang dua-duanya ini ya sama di dalam keyakinan. Keyakinan pada manfaat dari kebajikan. Jadi dalam hal ini ya sangat baik sekali jika sebelum ya, disampaikan. Untuk banyak atau sedikit kan relatif ya. Ya, Guru Buddha juga menyampaikan ya, ketika seseorang melakukan perbuatan baik, hendaknya dia mengulangi perbuatan baik itu dan berbahagia atas kebajikan itu. Begitu. Ya, baik Bante. Ya, baik Bante. Ini pertanyaan berikutnya yang ketiga. Beliau bercerita, saya baru belajar meditasi. Saya berusaha berlatih setiap pagi dan sore selama 30 menit. Mendengarkan ceramah semuanya dari YouTube. Ini modern sih Bante zaman sekarang ya. Nah, kemudian sering timbul banyak pertanyaan. Terkadang jadi timbul keraguan-raguan. Di lingkungan tempat saya tinggal tidak ada biku karena beliaunya tadi tinggal di Malaysia dan kota kecil ya Bante. Selama saya belajar meditasi, diarahkan untuk perhatikan nafas di ujung hidung.
Tetapi saya tetap berusaha memperhatikan nafas dengan menyebutkan in out seperti itu. Lama-lama tanpa disuruh in out, saya dapat memperhatikan nafas. Walaupun saya tidak dapat merasakan nafas di ujung hidung. Jadi saya hanya memperhatikan, oh saya ada bernafas, begitu saja. Dan selama saya meditasi 30 menit, melanturnya, lari-larinya banyak sekali. Maksudnya pikirannya ya Bante, melanturnya lari-larinya banyak sekali. Tetapi saya juga ada mendengar penjelasan di ceramah-ceramah di YouTube. Kalau itu adalah wajar bagi pemula, asal sadar kembali lagi ke objek. Untuk saya yang pemula, keadaan sering lari-lari seperti itu membuat frustasi, menimbulkan keraguan-raguan, meningkat menjadi benci, marah karena tidak mengerti. Lalu saya ada mendengar sharing di YouTube, banyak jenis objek meditasi. Jadi kadang kan beberapa orang tidak cocok dengan objek nafas. Nah, yang jadi pertanyaannya saya, bagaimana cara saya mengetahui cocok atau tidaknya saya dengan objek pernafasan? Yang itu pertanyaan pertamanya, ini ada tambahannya lagi Bante. Lalu, jikapun saya mengganti objek pernafasan dengan objek cinta kasih misalnya, dengan menyebut berulang-ulang, semoga semua makhluk berbahagia. Yang saya perhatikan jadinya hanya bacaan saja selama 30 menit. Hanya repeat saja. Tetapi pikirannya tetap lari-lari. Itu yang saya tidak mengerti. Caranya bagaimana objek meditasi cinta kasih ini. Begitu Bante, silakan. Ya, berkaitan dengan pertanyaan pertama ya, sehubungan dengan latihan meditasi Anapanasati. Ya, kemarin waktu retret di sini kan saya juga menyampaikan sebelum meditasi jangan terburu-buru. Nah, seringkali kondisi badannya belum siap, kemudian dipaksa untuk memperhatikan nafas. Jadi dalam hal ini tentu ya Bante menyarankan sebelum meditasi yakni memperhatikan dulu bagian demi bagian tubuh. Kenapa? Ini sebagai upaya untuk membawa kesadaran sepenuhnya ada di sini. Ya, karena aktivitas harian, karena aktivitas pekerjaan, tiba-tiba nutup mata, ya sisa dari apa yang mungkin dikerjakan, sisa dari apa yang belum terselesaikan, ya akan muncul. Berbeda sekali ketika sebelum meditasi, disiapkan tempat duduknya, mempersiapkannya juga dengan kesadaran. Ketika duduknya pun juga dengan kesadaran. Artinya apa? Saat ini menyentuh alas duduk. Kemudian saat ini menegakkan tubuh juga tahu saat ini menegakkan tubuh. Bahkan sewaktu memejamkan mata sekalipun juga tahu saat ini memejamkan mata. Jadi sudah membawa yakni kesadaran ya sepenuhnya pada saat ini. Karena pada dasarnya adalah ketika tubuhnya di sini, perhatiannya ada di sini, maka ketenangan akan muncul di sini dan saat ini. Nah, kenapa kok bisa jadi muncul pikiran keluar-keluar? Karena kita belum tepat waktunya kemudian kita paksa. Sewaktu memperhatikan napas masuk, napas keluar, tapi kondisi badan kita belum siap. Belum siap. Makanya ketika latihan meditasi itu jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Bahkan kalau di dalam sutta seperti apakah Satipatthana atau Anapanasati kan disampaikan kepada para biku untuk mencari hutan di bawah pohon atau gubuk yang kosong, kemudian menegakkan tubuh, meletakkan perhatian. Baru di situ mulai mengarahkan perhatian bersama nafas. Sebetulnya tahap demi tahap itu sebetulnya dilakukan dengan kesadaran. Ya, bukan pokoknya duduk pejamkan mata langsung perhatikan. Agak sulit ya Bante kalau seperti itu ya. Sulit, karena memang harus dipersiapkan.
Juga Karena mungkin kondisi tubuhnya juga baru belum siap, beraktif. Ya, baru belum siap. beraktivitas. Makanya di sini ya supaya menjaga bagaimana supaya pikiran ini tidak mengembara ya kita perhatikan dulu tubuh jasmani, bagian demi bagian. Apakah masih ada ketegangan di tubuh saya? Ya, perhatikan dulu. Apakah masih ada ketegangan di tubuh saya? Kalau seandainya di tubuh ini masih ada ketegangan, dirilekskan dulu. Bante mungkin bisa kasih panduan sedikit Bante supaya teman-teman yang bertanya ini mungkin nanti beliaunya bisa praktekkan juga di rumah bagaimana sebaiknya gitu sebelum memperhatikan ke nafas Bante. Ya. Jalan-jalannya gitu Bante. Ya, kira-kira sebelum kita meditasi ya, yang harus dimengerti adalah jangan terburu-buru. Ini kata kuncinya. Jangan terburu-buru. Kemudian lakukan dengan rileks. Rileks itu ya tidak ada target apa-apa, tidak ada menginginkan apa-apa. Benar-benar yakni kita menyadari saat ini. Mulai dari duduk, diperhatikan tempat duduknya. Ketika tubuhnya menyentuh alas duduk, tahu. Dari hal-hal yang kecil-kecil ini. Ya. Saat kita duduk begini kita tahu. Saat kita meletakkan tangan di pangkuan kita tahu. Bahkan saat ibu jari menyentuh begini ya, kita bisa merasakan, oh ada sentuhan ibu jari. Sewaktu menegakkan tubuh tahu, saat ini menegakkan tubuh. Jadi perhatiannya ke tubuh. Nah, ketika tubuhnya ada di sini, perhatian sudah di sini, sebetulnya kondisinya sudah mendukung. Ketika dia memejamkan mata, ya, ketika memejamkan mata, ya perhatian sudah tidak kemana-mana. Apalagi sudah diperhatikan dari awal tidak ada ketegangan. Ya, tubuh tidak bergerak kan tinggal satu yang bergerak. Tinggal nafas. Ya dirasakan, dipahami. Namanya kesadaran itu kan yang mengetahui. Jadi kita tidak perlu mengatur apa-apa. Yang penting kita bisa menyadari keberadaan dulu. Napas masuk, napas keluar. Sewaktu mungkin di pertengahan, mungkin pikiran kok keluar lagi, perhatikan lagi tubuh jasmaninya. Apakah memperhatikan postur duduknya, apakah memeriksa tulang punggungnya, ditegakkan lagi. Ya. Loh Bante, apakah itu mengganggu? Enggak, ini adalah latihan. Sebisa mungkin sewaktu kita meditasi, membawa seutuhnya perhatian kita ada di sini dan saat ini. Kalau memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, apalagi kita belum terbiasa, ini kan kadang jelas, kadang enggak jelas. Nah, giliran jelas tidak jadi persoalan, giliran tidak jelas, pikiran cari objek yang lainnya. Nah, supaya pikiran tidak cari objek yang lainnya bagaimana? Kembali lagi, perhatikan tubuh jasmaninya. Ya, setelah itu dilanjutkan lagi. Baru ke nafas ya, lagi. Syukur-syukur kalau kita memang mau continue di situ, setiap aktivitas apapun, kalau ingat nafas, diingat sebelum makan mungkin di situ ingin memperhatikan nafas, dirasakan. Lama-lama kita tidak asing lagi dengan nafas. Nah, jadi nanti bisa dilakukan tanpa terburu-buru. Ya. Kemudian berkenaan yang kedua tentang meta bhawana. Jadi meta bhawana ini kan sebetulnya adalah meditasi pengembangan cinta kasih. Nah, sebelum mengembangkan cinta kasih kita tahu ciri khas meditasi Buddhis itu ada kebijaksanaan. Ya, ada kebijaksanaan. Kenapa seseorang mengembangkan cinta kasih? Karena tahu sisi lain dari cinta kasih. Apa lawan dari cinta kasih? Yakni kebencian. Nah, kita tahu bahaya dari kebencian. Sedikit ada kebencian, sedikit pula kebahagiaan berkurang. Makin banyak kebencian, makin banyak pula kebahagiaan yang berkurang. Jadi sebelum kita memperhatikan pengembangan cinta kasih, kita mengerti bahayanya. Ya, mengerti bahayanya. Saya tahu bahayanya dari kebencian. Nah, kalau sekarang kita tahu bahaya dari kebencian, sekarang tugas kita bagaimana mengganti kebencian ini. Nah, supaya kebencian tidak berkembang, maka kita menanamkan nilai luhur berupa cinta kasih ke dalam batin kita. Dengan mengulang, ya saat kita mengulang ya jangan terburu-buru. Memang yang menjadi alasan yang pertama harus dimunculkan.
kita tahu bahaya dari kebencian. Seperti apa sih rasanya kebencian? Nggak usah diceritakan, orang udah pada tahu. Udah pinter Bante. Iya, sudah tahu bagaimana rasanya ada kebencian, sudah tahu bagaimana menderitanya, bagaimana tersiksanya kebencian. Dan itu tidak diharapkan. Kalau kebencian aja kita tidak mengharapkan, lantas apa yang kita harapkan? Yakni apakah semoga saya berbahagia? Ataukah juga mengembangkan semoga semua makhluk berbahagia. Jadi ada latar belakang, bukan tiba-tiba semoga makhluk bahagia. Tidak, ada alasannya. Kenapa kita perlu mengembangkan yakni cinta kasih? Jadi ada pengertiannya dulu ya. Ada pengertian. Jadi kita tahu apa bahaya dari kebencian, apa kerugiannya kebencian, dan kebencian saya tidak mau. Terus mau diisi apa nih supaya kita tidak terbawa oleh kebencian. Nah, kita memasukkan nilai luhur berupa cinta kasih, banyak variasinya. Yang bisa dimulai dari diri sendiri. Semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Nah, hal-hal seperti ini ya sebetulnya kita akan mengenal kok. Karena tahu alasannya. Jadi bukan kita tiba-tiba hanya repeat aja. Betul. Jadi tahu kita melakukannya. Dengan pemahamannya. Betul. Ya, jadi kita sudah punya pemahaman. Inilah ciri khas meditasi Buddhis. Ada kebijaksanaan. Begitu. Ya, Bante, kalau untuk meditasi Metta Bhavana ini penguncarannya itu syairnya itu ya panjang atau pendek sih baiknya Bante? Ya, yang penting kita tidak mikir aja lah. Jadi kalaupun panjang seandainya ingat ya nggak apa-apa gitu ya Bante. Jadi kadang-kadang memang kalau kepanjangan kan di tengah-tengah kadang-kadang kita suka jadi lupa gitu ya Bante, jadi mikir lagi. Memang demikian. Jadi memang yang lebih bagus adalah kita hafal dulu. Kalau mau panjang hafal dulu supaya tidak timbul keraguan-raguan. Mestinya habis ini apa ya? Habis ini nanti apa ya? Jadi bingung. Nah, jadi bingung. Makanya biasanya kalau kita mengacu kepada khotbah Karania Metta Sutta ya cuma semoga semua makhluk berbahagia. Semoga makhluk berbahagia. Di situ kan dijagalkan. Jangan karena marah dan benci, mengharap orang lain celaka. Nah, hendaknya mengembangkan yakni pikiran cinta kasih, yakni ujaran semoga semakhluk berbahagia. Nah, jadi di situ sudah jelas sebetulnya. Jangan karena marah dan benci, mengharap orang lain celaka. Serta favorit saya juga itu. Nah, ya, sebisa mungkin mengembangkan ujaran cinta kasih, yakni semoga semua makhluk berbahagia. Jadi kita bisa milih sesuai dengan ya kemampuan kita lah. Kalaupun mau panjang ya mestinya hafal. Hafal. Karena kalau enggak nanti meditasinya jadi melibatkan pikiran ya Bante. Jadi berpikir kan gitu kan. Ya. Bukannya menyadari ya. Jadi. Ya, selain itu nanti malah muncul keraguan-raguan. Misalnya awerohomi, abhyapajohomi, anikohomi, suki atanang pariharami. Terus diulang lagi. Tadi habis ini apa ya? Ya, nanti malah jadi timbul pemikiran dan akhirnya malah ragu-ragu. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi. Kalau memang karena keterbatasan daya ingat, ambil yang simpelnya ya harapan untuk diri sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Demikianlah harapan saya ya. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Tapi yang terpenting adalah tahu alasannya. Biasanya kalau saya menyampaikan ya, saya menyampaikan kepada para umat sewaktu membimbing meditasi cinta kasih, saya akan diawali begitu. Kita tahu bahayanya kebencian. Kita tahu bahaya dari terkecil sampai terbesar dari kebencian. Dan kebencian ini tidak diinginkan oleh siapapun. Oleh karena itu, ya kita menanamkan nilai luhur cinta kasih ke dalam batin kita. Ulangilah di dalam hati secara perlahan-lahan kalimat cinta kasih sebagai berikut. Nah, baru kalimat yang tadi gitu. Ya baik Bante. Demikian ya Ibu tadi jawaban dari Bante. Seandainya Ibu masih mungkin ada keraguan-raguan, jangan sungkan untuk langsung bertanya lagi ya Bu ya. Sampaikan pertanyaannya nanti boleh kirim ke saya. Makasih. Bante, kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari umat lain ya Bante. Ya. Pertanyaannya seperti ini. Dalam konsep Buddhis,
apa arti kata anatta? Ini pertanyaannya dari Umat Wihara Cita Manggala Bekasi. Apa tadi? Dalam konsep Buddhis, apa arti kata anatta? Ya, namanya anatta, ya anata. An ya tidak, ata berarti diri. Tidak ada diri. Ya, jadi anatta tidak ada diri. Tetapi di sini untuk memahami anatta tidak bisa hanya sepotong. Ya, tidak bisa hanya sepotong. Jadi kalau Sang Buddha membabarkan tentang anatta, beliau akan memulai dengan anicca. Ya, dengan anicca. Bahkan di beberapa diskusi, ya seperti di dalam Anatta Lakkhana Sutta ya, di buku biru itu ada khotbah tentang tanpa diri, yakni anatta lakkhana, ya. Di situ Sang Buddha mengawali dengan pertanyaan sehubungan dengan ketidakkekalan. Apakah rupang ini tubuh ya? Apakah tubuh ini nicca atau anicca? Sesuatu yang tidak kekal, kebahagiaan atau penderitaan? Mereka menjawab penderitaan Bante. Sekarang sesuatu yang tidak kekal artinya berubah. Penderitaan, apakah itu pantas disebut ini aku, ini milikku, ini diriku? Para biku menjawab, tidak Bante. Demikian pula perasaan. Apakah perasaan itu kekal atau tidak kekal? Tidak kekal Bante. Sesuatu yang berubah tidak kekal. Apakah kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan Bante. Nah, sesuatu yang sekarang berubah, kemudian penderitaan, apakah itu pantas dianggap sebagai ini aku, milikku, diriku? Mereka menjawab tidak pantas. Kalau memang itu milikku, kalau itu memang diriku, maka dia akan tunduk dengan perintahku. Tak seharusnya tubuh ini begini, tak seharusnya tubuh ini begitu. Ya, kenapa? Karena kalau tubuh ini milikku, maka tubuh ini tidak kena perubahan. Ya, tubuh akan selamanya begini. Meliputi juga pancakanda yang lainnya. Ya, apakah rupa, apakah wedana, apakah sanya, apakah sangkara, bahkan winyana juga. Jadi untuk memahami tentang anatta, ya kita harus melihat dari ketidakkekalan dulu. Jadi tidak bisa kemudian ya langsung sepotong, nanti kejebak dalam konsep. Ya, kejebak dalam konsep apa? Lah kalau semua bukan milikku, lalu siapa yang berbuat ini? Nah, itu jadi jebakan. Dan itu nanti guru Buddha menyebutnya itu pandangan keliru juga. Karena di dalam ada salah satu sutta ya Mahapuna. Mahapuna itu di dalam Majjhima Nikaya sutta ke-109. Ada begitu. Jadi setelah dijabarkan kemudian tiba-tiba murid ini menyampaikan begitu. Terus kalau tidak ada aku siapa yang melakukan? Nah, terus Sang Buddha menyampaikan dari awal. Apakah selama ini pengajarannya begitu? Kan tentu tidak. Iya. Makanya di dalam pengembangan batin ya untuk memahami kebijaksanaan, guru Buddha akan menuntun dari apa? Dari perubahan dulu, anicca. Ya nanti dari anicca kita tahu kita tak kuasa pada apa-apa. Di dunia ini kita tidak kuasa apa-apa. Kulit kita tidak kuasa pada kulit. Bahkan kulit sudah dimandikan, sudah dikasih perawatan. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Kadang-kadang di cuaca dingin begini aja bikin kita menderita. Kita menderita. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Kalau tubuh ini milikku, tubuh ini adalah benar-benar di kekuasaanku, ya dia tidak akan menimbulkan penderitaan bagi kita. Dari situlah memahami sehubungan dengan anatta. Jadi jangan sampai cuma tiba-tiba langsung, oh berarti tidak ada aku nih. Nah, tidak seperti itu. Kita memahaminya dari, ya ini anicca dulu. Kita terbuka wawasannya, oh benar. Kalau ini milikku, ya pasti tidak akan terjadi perubahan. Ya, tidak bisa kalau hanya melihat dari cuma satu, dari tiba-tiba anatta gitu, enggak. Jadi untuk menuntun, ya Sang Buddha memberikan ya step demi step membimbing. Ya, dari contoh mudah rupa yang kita miliki lah. Rupa yang kita tidak kuasa apa-apa, dia bisa berubah setiap saat. Ini sudah dikasih mungkin perawatan, mungkin loh ya perawatan. Ya dia akan
akan korengen lah, akan gatel-gatel. Dan ini membuat kita menderita. Iya. Kenapa ada penderitaan? Ya karena ada perubahan. Kalau sekarang berubah, menderita, di mana kekuasaan kita? Ya, jadi sehubungan dengan pertanyaan Anata, ya, jangan langsung statement tentang oh tidak ada diri. Ya tidak begitu, harus dijelaskan ya dari awal. Makanya salah satu sutta rujukannya yakni Anatta Lakkhana Sutta. Anatta Lakkhana Sutta. Bagaimana Sang Buddha membimbing agar para siswa ini terlepas dari pandangan keliru sehubungan dengan diri yang kekal. Artinya ada kaitannya ya Bante dengan anicca. Jadi mempelajarinya harus lengkap juga ya Bante dari awalnya gitu. Betul. Ya baik. Ya baik Bante. Bante berikutnya ini ada pertanyaan dari Sis Linda Lin. Beliau bertanya seperti ini. Saya pemula dalam meditasi. Bagaimana cara meditasi Vipassana yang benar? Ya, sehubungan dengan praktek Vipassana ya. Ya di sini ya tentu kalau sudah berbicara Vipassana kan kita berbicara tentang nama dan rupa. Ya, karena Vipassana adalah meditasi pandangan terang, jadi kita mengerti tentang ya di kehidupan ini. Ada dua macam kebenaran. Yang pertama adalah samuti saca, kebenaran menurut kesepakatan, dan ada paramata saja, kebenaran yang secara hakiki. Ya, di dalam paramata saca itu pun terbagi menjadi dua. Ada yang sangkata dan ada yang asangkata. Sangkata dhamma dan asangkata dhamma. Dhamma kebenaran, asangkata ini yang tidak terkondisi, sedangkan sangkata adalah yang terkondisi. Nah, ketika kita praktek Vipassana, yang menjadi perhatian kita ini yang sangkata dhamma. Apa itu sangkata dhamma? Sangkata dhamma ini mengacu kepada yakni nama dan rupa. Ya, nama dan rupa. Makanya ketika kita belajar Vipassana ini sudah menggunakan bukan samuti saja. Jadi bukan pakai samuti saja, tapi menggunakan yakni paramata saja. Karena kita melihat hakikat yang sebenarnya. Nah, jadi di sini kita harus punya pemahaman sehubungan dengan paramata saja. Terkhusus dalam praktek Vipassana, ya kita tahu apa itu sangkata dhamma. Dalam hal ini tentu ya kita harus belajar yakni nama dan rupa. Rupa adalah yang diketahui, nama adalah yang mengetahui. Ya. Jadi sebelum seseorang meditasi Vipassana dia harus tahu, bukan pada konsepnya, tapi dia sudah mengerti seperti apa sih yang disebut sebagai rupa. Rupa itu yang diketahui. Seperti ya jasmani ini. Ya ini rupa nih. Ini yang kita ketahui, ini rupa. Nah, kemudian yang mengetahui itu apa? Nama. Nama. Ya. Jadi rupa yang diketahui, nama yang mengetahui. Nah, ketika orang meditasi, Vipassana ini yang bekerja cuma dua ini, nama dan rupa. Sebisa mungkin nama ini yang mengetahui rupa. Nah, rupa yang senantiasa seperti apa? Rupa yang senantiasa yakni anicca, dukkha, anatta. Jadi sewaktu kita berjalan, kita memperhatikan aktivitas dari tubuh jasmani ini yang tidak kekal. Jadi ketika kita mempraktekkan aktivitas itu ya dari rupa, ini yang lebih mudah. Ya, apakah memperhatikan tubuh jasmani, ya, yang seperti ada di dalam Satipatthana Kayanupassana itu. Melihat hakikat dari rupa, meliputi postur duduk, bahkan ada nafas, ya, kemudian ada ya apa saja yang ada di tubuh kita, yang semuanya itu juga tidak lepas dari anicca, dukkha, dan anatta. Jadi sebelum kita meditasi kita harus memahami dulu berkenaan dengan ya nama rupa. Nah, kalau kita sudah mulai mengenal tentang nama dan rupa, kita juga harus memahami juga bahwasannya apa yang muncul semua karena kondisi. Ya, semua yang muncul karena kondisi. Ya. Jadi namanya sangkata ini kan ya kondisi. Semua yang muncul karena kondisi dan kondisi itu ya tidak ada yang kekal. Ya.
Jadi kondisi itu tidak ada yang kekal. Makanya sewaktu kita meditasi vipassana, ya kita melihat hakikat sebagaimana adanya yang anicca. Ya, melihat yang setiap saat ya berubah. Nah, kita sewaktu latihan ya kita mesti diawali dulu ya sebelum jauh lagi ya diawali dulu dengan sila yang bagus. Itu penting, itu landasannya tuh. Sila yang bagus, termasuk juga punya ketenangan yang cukup. Karena untuk memperhatikan nama dan rupa ini sangat halus. Harus ya ada dua ini. Dia punya sila, dia juga punya ketenangan. Karena panya tidak akan mungkin muncul tanpa adanya dua ini. Kaitannya gimana Bante? Kenapa kok sila bisa menjadi dasarnya? Maksudnya dia berperannya sejauh mana gitu di dalam meditasi? Ya, ada di dalam Anguttara Nikaya sehubungan dengan manfaat dari menjalankan sila. Itu diawali dari kalau seseorang menjalankan sila dengan baik, tidak ada yaitu rasa penyesalan. Nah, kalau seseorang tidak ada rasa penyesalan, batinnya seperti apa? Tenang. Ya tenang, tidak ada beban, gembira, bahagia. Nah itulah kenapa sila itu ya hal yang juga mendukung praktek meditasi. Jadi tidak kepikiran, ya berbeda. Ternyata ada kaitannya ke situ. Iya, berbeda kalau orang habis bersalah. Semoga tidak ketahuan ya. Jadi malah jadi gelisah. Wah, jangan-jangan dia tahu. Nah, meditasi jadinya ya kacau. Nah, jadi mesti diawali dari sila. Makanya kalau retret vipassana ya pemurnian sila dulu ya, minta sila lagi. Kemudian sedikit atau banyak ya sudah ada bekal ya ini pengembangan ketenangan. Makanya orang vipassana mesti harus ada objek pokoknya. Apakah anapanasati ataukah kembung kempis perut yang kita ketahui yang umum orang pakai, ada objek pokoknya. Nah, selain itu ya baru apapun yang muncul diperhatikan, aktivitas tubuh, apakah sewaktu bergerak melakukan apapun, dia melakukan pengamatan dengan menggunakan alat ya anicca dukkha anatta itu. Nah, ini sudah disebut sebagai ya praktek vipassana. Ya, ada nama dan rupa, ini yang mengetahui, ini yang diketahui. Akhirnya apa, pandangan tentang diri ini aku yang kekal tidak ada lagi. Karena sebetulnya ini dua hal. Ada yang diketahui dan ada yang mengetahui. Jadi tidak lagi menyebut sang aku, ini dua-dua nih. Di dalam diri seseorang, dalam tanda kutip diri seseorang, ini ada dua. Ada yang mengetahui dan ada yang diketahui. Dan semua yang muncul ini karena ada sebab, ada kondisi, ada pacaya yang kondisikan. Nah, kalau seseorang sudah memahami semua yang muncul karena kondisi, ya tidak akan nyalahkan apa-apa, karena ada kondisi kok. Ya, ada kondisi, ada suara masuk, karena ada telinga. Telinga tangkap suara ya karena ada suara dari luar. Tidak bisa nyalahkan ya suara yang di luar, karena kondisi. Ya, karena kondisi. Makanya meditasi ini juga disebut sebagai praktek kebijaksanaan juga. Jadi tidak melihat hanya dari satu, tapi melihat dari ya kondisi-kondisi. Nah, kemudian ya kalau sudah ya tinggal lakukan. Ya, selama latihan meditasi vipassana ya sebisa mungkin tidak mengatur, tidak menginginin, hanya melihat dengan alat ya ini semuanya tidak kekal. Semua tidak kekal. Baik berjalan, baik melakukan aktivitas apapun lah. Ya. Bante diperjelas sedikit Bante mengenai mengatur apa nih Bante, bagaimana takutnya nanti. Ya, kadang-kadang orang meditasi itu mengatur dalam artian adalah menginginkan sesuatu. Semestinya saya sudah bisa begini. Semestinya pikiran ini tidak muncul. Nanti ya bukan melihat sebagaimana adanya. Ya. Ketika kita mampu menerima, berarti kita memahami semua tidak ada yang kekal. Ketika kita tidak mengatur, di situ sudah hilang peran aku. Ya, jadi di sini sewaktu seseorang latihan meditasi, ya tidak menginginkan apapun. Sewaktu duduk loh ya, sewaktu duduk ya, hanya menjadi ya yang mengetahui aja. Baik suka, duka, sesuai atau tidak sesuai, ya hanya mengetahui. Muncul berlangsung tenggelam, muncul berlangsung tenggelam.
perasaan jengkel mungkin muncul, perasaan ngantuk mungkin muncul. Nah, perhatikan, muncul, berlangsung, tenggelam. Kalau seandainya aktivitas itu mungkin membebani, bisa gunakan postur yang lain, misalnya meditasi jalan. Nah, meditasi itu tidak harus duduk saja, ya. Jadi meditasi jalan bisa dilakukan sewaktu berjalan, memperhatikan gerak dari kaki, memperhatikan sentuhan sewaktu kaki menyentuh. Nah, dari situ juga akan memperoleh pemahaman. Apa yang kita injak juga suatu saat kita juga akan mengerti tidak ada yang sama. Meskipun di tempat yang sama, pengalamannya pasti beda-beda. Nah, jadi setiap yang kita lakukan ya jangan sampai kita berpikir meditasi itu hanya duduk saja. Berjalan pun dengan kesadaran, ya, menerima apa yang muncul tanpa memilah-milah. Itu kita belajar untuk membuat batin kita ini loh, kenyataan dalam hidup. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Tapi pada dasarnya semua, baik yang sesuai maupun tidak sesuai, semua tidak ada yang kekal. Lawang yang sudah sesuai aja berubah, apalagi yang tidak sesuai. Ya, pertama duduk nyaman. Nah, ini kan sesuai harapan kita. Ya, ini pun juga bisa berubah. Mungkin 30 menit pertama nyaman. Tiba-tiba bisa muncul ya ketidaknyamanan, apakah kaki mulai kesemutan lah, mungkin punggung pegel lah. Nah, di sini kita melihat hakikat sebenarnya, ya pada dasarnya apapun ya tidak ada yang kekal. Ya apalagi rupa, ya rupa baik yang kasar, baik yang halus, baik yang lampau maupun yang akan datang, ya semuanya tidak ada yang kekal. Ya termasuk nafas kita juga tidak ada yang kekal, baik yang kasar maupun yang halus, semua, ya semua, ya. Maka Guru Buddha menyebutnya sabe sangkara anicca, sabe sangkara anicca. Semua yang berkondisi tidak ada yang kekal. Ya, jadi silanya ya mesti disempurnakan, kemudian punya ketenangan juga. Nah, setelah itu ya gunakanlah kebijaksanaan untuk melihat apa itu nama dan apa itu rupa dari penyelaman. Ya, diselamin. Saya mengerti, sekarang saya duduk. Nah, mengetahui saat ini duduk. Berarti ada yang diketahui dan ada yang mengetahui. Kalaupun ada perubahan, coba diketahui. Ya diketahui ini ya mungkin ada beberapa orang menggunakan kata istilah dicatat. Tapi juga ada yang berkomentar ya tidak perlu dicatat, cukup disadari saja. Ya menjadi observer yang baik, cukup disadari, tidak melibatkan aku. Jadi tidak perlu juga kasih pendapat apapun gitu ya, Tidak. Bante. Jadi nggak usah kasih komentar atau apa, cukup mengamati aja mungkin ya, mengetahui aja. Betul, gitu ya. mengetahui. Karena peran dari winyana itu kan yang mengetahui. Kita mengetahui, kemudian kita juga punya kebijaksanaan, apapun ya tidak kekal. Dan di balik yang tidak kekal itu pasti muncul ketidakpuasan. Ya, sesuatu yang tidak kekal, yang tidak memuaskan ya tidak bisa disebut ini aku, ini milikku, ini diriku. Jadi nanti ya tidak lepas dari situ lagi, begitu. Iya. Bante, tadi saya jadi kepikiran, Bante tadi udah sebut objek anapanasati. Nah, itu kan saya selama ini dengar bisa itu dipakai di samatha juga gitu kan ya. Nah, perbedaannya ini cara kita memakai objek ini bagaimana Bante? Pemakaian di samatha dan di vipassana itu gimana sih bedanya gitu pemakaiannya? Ya, berbicara tentang samatha tentu tidak lepas dari ketenangan. Sejauh dari latihan yang kita lakukan dengan niatan untuk membangun ketenangan, sebetulnya ya itu sudah kategorinya ya secara umum lah menyebutnya sebagai yaitu adalah samatha. Tapi kalau dipakai untuk vipassana, kita mengetahui nafas itu adalah rupa. Karena nafas itu tidak lepas dari unsur udara. Ya namanya tubuh ini kan terbangun dari 4 unsur. Jadi ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur udara. Nah, namanya rupa ya termasuk turunan dari rupa juga ya. Itu kan pada dasarnya adalah ya tidak ada yang kekal.
Ya, rupa ini apapun tidak ada yang kekal. Ya. Jadi rupa ini tidak ada yang kekal. Nah, sewaktu seseorang menggunakan anapanasati untuk vipassana, dia memahami ini hanyalah rupa. Ya, rupa. Karena nafas adalah kepanjangan dari tubuh. Ya, orang bernafas itu karena tubuhnya masih hidup. Ada napas masuk, ada napas keluar. Ini kepanjangan dari tubuh. Ya, sewaktu merasakan napas masuk, napas keluar, kita paham ini hanyalah rupa. Rupa yang muncul berlangsung tenggelam. Rupa yang muncul berlangsung tenggelam. Ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan anapanasati sebagai sarana untuk memunculkan kebijaksanaan, ya kita harus tahu basic dari nafas itu apa. Oh, artinya kalau mau dipakai untuk vipassana, anapanasati ini harus kita tambahkan juga dengan pengetahuan juga ya, Bante? Ya. Makanya di dalam vipassana itu kan selalu berbicara nama dan rupa. Rupa itu kan ya meliputi 4 unsur utama dan juga turunannya. Turunannya itu 5 pintu indria, kemudian pasangannya dari pintu indria yakni warna, suara, aroma, cita rasa, sentuhan, ini rupa. Ini rupa, masuk di rupa. Jadi pengalaman apapun dalam meditasi, ya, apa yang diamati, apa yang diketahui itu semua dalam hal selain pengalaman batin loh ya, yaitu rupa. Ya, kalau samatha berarti kan bedanya tuh kita cuma menyadari napas masuk keluar, hanya sebatas itu kan biasanya. Ya, baru tapi itu ada lanjutannya. Lanjutannya baru ke vipassananya itu ya membutuhkan pengetahuannya ya, itu juga. Biasanya kalau orang belajar anapanasati sebagai samatha itu dia menggunakan 1 titik sentuh. Guru-guru mengajarkan begitu. Ya, biasanya di tengah-tengah ya Bante, di antara. Ya, tapi kan setiap orang kan beda-beda. Ya. Tapi inti dari samatha adalah membangun ketenangan. Membangun ketenangan. Bante, ini ada banyak juga pertanyaan Bante. Kadang-kadang teman juga suka bertanya, gimana sih kita bisa tahu nih kalau kita kan pertama pakai samatha, terus kita mau beralih ke vipassana itu tandanya apa gitu, apa ya, gate-nya apa gitu, kita bisa tahu oh ya ini udah waktunya nih pindah nih dari samatha ke vipassana. Gimana Bante bisa taunya gitu? Ya, yang bisa tahu hanyalah pengalaman pribadi, latihan dan latihan itu. Kalau enggak pernah latihan bagaimana tahu? Ya, kapan kita pegangan tongkat? Ya kalau kita sudah berjalan kemudian jalannya licin ya kita pegangan tongkat. Ya itu tergantung ya yang bersangkutan. Makanya setiap orang itu pengalamannya ya beda-beda. Tapi tidak lepas kalau sudah vipassana tidak lepas butuh yakni diskusi supaya orangnya jadi ya mengerti, muncul kebijaksanaan. Karena itu ya Bante membutuhkan pengetahuan itu juga. Betul. Karena tidak bisa muncul tiba-tiba tanpa adanya yakni ya mendengar atau diskusi. Ya, karena memang di dalam praktek vipassana itu ya seseorang tidak lepas dari yang namanya panya. Harus punya dhamma-dhamma, harus punya teori tentang dhamma. Nah, berarti ya memang betul ajaran Buddha betul-betul apa ya, teliti dan satu kesatuan. Satu kesatuan semua ya. Jadi saling terkait semua. Jadi memang harus ada pengetahuan dulu juga untuk mencapai pengetahuan yang lainnya juga. Gitu. Betul. Bahkan dikatakan pariyati, ya pariyati itu mendukung yakni pati-pati dan patiweda. Penembusan dan praktek dengan baik ya kalau ditunjang dengan pariyati, ilmu yang menunjang juga. Makanya ya seperti di khotbah-khotbah yang lain ya dikatakan ya sangat baik sekali kalau kita mendengarkan dhamma, sangat baik sekali jika kita diskusi dhamma, sangat baik juga kita mengembangkan ketenangan, termasuk juga sangat baik juga jika kita mengembangkan pandangan terang. Karena dari apa yang kita lakukan ini akan mengarah kepada yang satu, yakni lenyapnya kilesa, pengotor-pengotor batin itu.
Ya, Begitu. jadi kita nggak bisa ya Bante, kita pilih-pilih dari ajaran Buddha ini maksudnya, oh yang meditasi inilah yang paling bagus gitu kan, nggak bisa ya Bante. Artinya emang semuanya tuh seperti anak tangga, semuanya saling Ya, terkait, ya, semuanya memang punya pengaruh ya Bante. betul. Mendengarkan ceramah pun juga itu penting gitu ya. Penting, betul. Nggak Bahkan bisa juga dianggap di dalam remeh. praktek dhamma dikatakan dana meskipun tidak berkaitan langsung dengan jalan menuju akhir penderitaan, tapi dana itu menjadi pembuka awal. Iya betul. Karena kalau orang ada berdana, dia pasti belajar. Ya, Ya, dari belajar itu akan mendukung terinspirasi orang untuk hidup baik, yakni menjalankan sila, untuk mengembangkan yakni pikiran. Ya, meskipun tidak langsung menuju jalan kesucian, tapi dana ini ya, ini menjadi pintu gerbang awal. ya, Karena siapapun bisa menjalankan, baik orang buruk maupun orang baik, semua bisa menjalankan praktek berdana. yang paling mudah ya. Ya. Bante, ibarat. Dan ketika seseorang di situ mau hadir saja untuk berdana, dia sebetulnya sudah mulai memunculkan nilai luhur. Ya, ditambah lagi kalau mungkin dia ke wihara, ya mungkin sambil dengerin dhamma juga. Nah, pelan-pelan, ya cepat atau lambat ya akan memperoleh yakni ya perkembangan di dalam pemahaman dhamma, sehingga memotivasi seseorang untuk ya praktek menjadi lebih baik. Ya, tapi jangan kemudian kita mengatakan, oh yang penting saya meditasi saja. Ya, kadang-kadang suka gitu. Mesti tetap harus Tetap ditunjang, silanya juga bagus. Dananya gitu. juga ya, Ya, juga harus ditunjang. jadi berdana juga. Karena kita juga yakin hidup ini kan kita masih proses panjang. Ya, nanti dananya ini juga buahnya ya mendukung juga ya Iya. Bante. Kita Nah, jadi mendapatkan kemudahan mungkin Betul. ya Bante ya. Jadi sewaktu latihan, ya tempat yang kita tinggali ini sejahtera. Itu kekuatan dari berdana. Ya. Karena Nggak lepas dari itu ya Bante iya. pasti. Kan kita pengennya enak. Artinya enak ya di sini cukup makan, cukup tempat tinggal. Ya. Kalau enggak punya kekuatan berdana, bagaimana memperoleh? Ya. Jadi di sini ya memang ada peran dari berdana juga. Makanya kalau dhamma ini disampaikan kepada perumah tangga, ya Sang Buddha mengawali dengan anupubikata, berdana, kemudian menjalankan sila, nanti lahir di surga. Nah dari situ ada tahapan lagi. Oh, muncul kamadinawa, mulai ngerti bahayanya kelahiran berulang-ulang. Bahaya dari nafsu itu seperti apa. Baru kelima muncul keinginan untuk melepaskan nekama. Nah, ini kalau Sang Buddha mengajarkan ya dhamma bertahap kepada perumah tangga. Tidak langsung to the point, oh ini penderitaan, oh ini sebab penderitaan, oh ini jalan keluarnya penderitaan, oh ini jalan untuk mengakhiri penderitaan. Ya tidak begitu. Ya, Sang Terus Buddha langsung memahami. harus ayo masuk ke wihara semua. Enggak gitu ya Bante ya. Jadi Sang Buddha ini Tahap ya dulu. melihat ya namanya guru yang baik itu ya seperti Sang Buddha, yakni ya diajar step demi step. Bahkan ada yang mengatakan begini, loh kenapa Bante berdana kok diceritakan tentang berkah-berkahnya? Jadi seperti kayak diiming-iming Nah, gitu ya Bante ya kesannya. Iya, tapi kan Sang Buddha mengetahui kalau orang yang baru pemula, Justru kondisi itu batinnya, menariknya ya. iya, masih kepengen suara merdu, rupa yang elok. Saya kepengen ya udah mulai dari Iya. situ. Begitu Ya, ya. Bante. Bante, saya yang penasaran ini dari saya sendiri ya Bante. Dalam meditasi ya Bante, kita kan selama ini saya kan kalau diajarin cuma menyadari nafas keluar masuk cuma sekedar itu ya. Tapi yang saya dengarkan dikasih taunya itu meditasi adalah untuk mengembangkan batin, mengembangkan nilai-nilai luhur ya. Nah itu gimana sih Bante cara kerjanya? Kenapa? Gimana caranya gitu? Kita kan cuma duduk diem terus merhatiin, nyadarin doang. Napas keluar, napas masuk. Itu gimana caranya bisa sampai ada batin yang berkembang gitu Bante? Iya, jadi sehubungan dengan hal ini sebetulnya ada di khotbah yang lain. Di dalam Majjhima Nikaya itu ada salah satu khotbah yang berjudul yakni Cula Wedala Sutta. Ya, Cula Wedala Sutta itu disampaikan. Jadi teman dekat dari meditasi adalah wirya. Wirya di sini adalah 4 usaha benar. Jadi supaya batin kita berkembang,
Ya, selain seseorang itu meditasi, dia memunculkan yakni 4 usaha itu. Melihat ke dalam, yakni apakah di dalam diri saya ini masih ada keburukan. Jika ada keburukan, maka keburukan ini ditinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, mencegah keburukan yang belum ada. Jadi yang pertama meninggalkan keburukan yang sudah ada. Yang kedua, mencegah keburukan yang belum ada. Jadi yang sudah ada itu ditinggalkan, yang belum ada jangan boleh masuk. Kemudian yang ketiga berikutnya, yakni memunculkan hal yang baik. Ya, memunculkan hal baik yang belum ada serta mengembangkan hal baik yang sudah ada. Itu jadinya yakni mengembangkan nilai luhur. Ya, kita akan menjadi berkualitas ya kalau kita evaluasi. Oh, saya ini masih ada kebencian. Sekarang kebenciannya mesti ditinggalkan. Oh, saya masih ada keserakahan. Oh, keserakahannya ya ditinggalkan. Oh, saya tidak punya welas asih. Sekarang dimunculkan welas asihnya. Sekarang saya sudah punya welas asih, ya sudah dikembangkan. Nah, jadinya menjadi luhur. Yeah. Jadi di sini tidak lepas meditasi itu memang ya tidak bisa hanya berdiri sendiri gitu. Ya. Iya, jadi walaupun kesannya kan kelihatannya kayak cuma duduk diem terus perhatiin nafas keluar masuk. Sebenarnya dalam proses kita berusaha memperhatikan menyadari nafas itu semangat kita juga timbul ya Bante ya. Ada wirya kita yang keluar gitu ya tanpa disadari. Kadang-kadang kan orang cuma mikir kayak saya gitu mikir kok aneh gitu, cuma duduk diem tapi kok ternyata bisa ada yang berkembang gitu ya, bisa tambah. Karena saya juga terus terang Bante setelah sering meditasi ya mungkin teman-teman juga bisa lebih jelas lah ngelihat adalah beberapa sifat tuh yang terkoreksi menjadi lebih baik gitu ya. Ya masuk di akal sih tadi Bante jelasin begitu, ternyata ya benar juga kaitannya ke situ gitu nyambungnya. Ya Bante. Ya berkenaan dengan meditasi itu nanti nilai-nilai baik yang luhur maupun tidak luhur nanti akan muncul. Apakah kamacanda, apakah biapada, itu muncul. Oh ternyata saya kok banyak keinginan, ya ingin anak, ingin itu. Oh ternyata saya kok ada kecenderungan untuk tidak suka ini, tidak suka itu muncul. Akhirnya itu nanti bisa jadi koreksi. Diri kita jadi introspeksi betul, gitu ya. Betul, oh ternyata saya kok egois, saya akan ganti egois ini. Nah, begitu. Dari situ ya, ya baik Bante. Daripada orang lain yang ngomong, lebih baik kita nemuin sendiri ya Bante. Ya makasih Bante. Ya Bante, ini pertanyaan berikutnya dari Sis Neti Kwok. Seperti ini ceritanya Bante. Begini Bante, saya dulu sekolah di luar negeri. Punya teman sekelas seorang biksu Korea. Jadi sekolah saya itu banyak murid para biksu dari berbagai negara dan saya waktu itu masih penganut agama yang lain. Biksu Korea ini masih muda, kulitnya putih dan ganteng. Jadi perempuan-perempuan di kelas pada komentar, wah kenapa gak jadi aktor, tampang dah mendukung dan lain-lain. Ada juga yang berani langsung ngomong sama biksu Korea ini, kamu kan masih muda, kok bisa tahan dengan kehidupan ala biksu dan lain-lain gangguan lainnya. Jadi ceritanya nih Bante si biksu Korea ini nih jadi sering diisengin Bante dan dicecer sama pertanyaan-pertanyaan ini itu sama murid-murid yang lainnya, terutama perempuan. Nah terus dia bilang termasuk saya juga kata dia. Waktu itu kita cuma mikir, duh cakep-cakep jadi biksu mubajir katanya. Kami gak ada maksud jahat atau niat godain. Kita semua berlaku sopan. Kami cuma penasaran aja. Kenapa kok dia mau jadi biksu? Jadinya banyak tanya ini itu. Sekarang setelah belajar Dharma, saya jadi mikir perbuatan saya dan murid-murid lain itu termasuk karma buruk atau bukan? Jika ya, bagaimana cara memperbaikinya sekarang? Terima kasih Bante. Seru juga ya Bante pertanyaannya. Ya, berkenaan dengan apa yang dilakukan ya, disebut kalau pertanyaan apa karma buruk atau bukan? Ya kembali, saat melakukan itu cetananya apa? Ya. Niatnya ya. Ya, jadi karena ukuran dari sebuah tindakan itu disebut karma baik
atau karma buruk tidak lepas dari cetananya. Apakah saat itu bersama loba dosa moha ataukah bersama aloba adosa amoha? Kan tetap ada akarnya. Tidak mungkin sebuah tindakan muncul tanpa ada sebabnya. Jadi kalau ditanya karma buruk enggak Bante? Ya saya akan tanya waktu itu apa motivasi? Oh soalnya saya kepengen juga. Nah loba tuh mulai muncul di situ loba tuh. Ya, jadi dari situ kan kita tahu, oh ini apa yang saya lakukan saat itu bersama dengan loba. Loba ini juga salah satunya kan ya kepada hal-hal yang menyenangkan. Oh, dengan apa yang tadi telah diceritakan. Terus bagaimana? Ya tentu apa yang Bante ingin sampaikan ya, yang lalu ya biarlah berlalu. Nggak usah kemudian jadi rasa bersalah, rasa berdosa mungkin. Ya, nggak usah lah. Yang lalu ya biarlah berlalu, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Itu adalah pengalaman yang mungkin tidak disadari. Untuk ke depan ya jaga perilaku yang baik, jaga pikiran, meditasi lah. Ya kalau ada kesempatan untuk berbagi ya berbagilah. Karena pada dasarnya segala kebajikan itu masih kita butuhkan sebagai ya pendukung di dalam kehidupan. Jadi yang sudah berlalu ya biarlah berlalu. Untuk yang akan datang ya kembangkanlah kebajikan, baik berdana, baik menjalankan sila ataupun juga melatih pengembangan batin, begitu. Iya, Bante. Emang kadang-kadang kan kalau masih masa sekolah kan suka gitu ya, Bante, suka ikut-ikutan gitu, Bante. Ada yang mungkin kalau sekarang dibilangnya ngebully ya, Bante, dibilangnya bully ya gitu. Jadi kalau ada orang yang ngeledekin satu temennya, ya kita ikutan. Mungkin maksudnya ini cuma iseng-iseng aja gitu, Ya, Bante. ya. Baru sekarang kepikiran setelah belajar Dharma, wah. Iya, Bante. Ya, Bante, ini ada pertanyaan berikutnya. Bante, apakah meditasi vipassana mempengaruhi cara berpikir bisnis dan cita-cita kita? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah ada latihan meditasi untuk orang yang kurang percaya diri dan selalu mendapatkan hal-hal buruk di masa sekarang? Itu pertanyaannya, Bante. Yang pertama berkenaan dengan bisnis. Dengan apa tadi? Cita-cita. Bisnis dan cara pikir bisnis dan cita-cita. Ya, sebetulnya kan dua hal yang berbeda ya. Vipassana itu tujuannya adalah lokutara, di atas duniawi. Ya, jadi di atas duniawi. Kemudian ya kalau bisnis, cita-cita kan masih berbicara duniawi. Apakah ada keterkaitan? Ada. Ya. Sejauh mana vipassana dipakai? Sejauh kita untuk mempersiapkan diri, andai kata saat berbisnis mungkin ada kesulitan, ya cara berpikir vipassana ya ini semuanya tidak kekal. Semua yang muncul karena ada kondisi. Nah, cara berpikir seperti ini juga menjadi penyemangat. Kalau seandainya dalam usaha mungkin ada hal-hal yang belum tercapai, ya pasti bisa berubah kok. Asal kondisinya juga diubah. Nah, karena dalam vipassana itu kan semua muncul karena kondisi. Ya, segala fenomena muncul ya tidak lepas dari pacaya kondisi. Demikian pula di dalam dunia bisnis, semua juga kondisi. Apalagi bisnis ini sangat kompleks pengaruhnya. Baik politik juga mempengaruhi, sosial juga mempengaruhi, budaya mempengaruhi, bahkan geografis juga mempengaruhi. Nah dari situ kan cara berpikir kita jadinya juga berubah juga. Meskipun secara tujuan berbeda, karena kalau vipassana itu adalah untuk lokutara di atas duniawi, tapi sebetulnya dalam keseharian cara berpikir kita terhadap kehidupan ini, ya itu tetap terbawa. Semuanya tidak kekal, ya. Jadi semua tidak kekal. Jadi malah nggak bikin stres banget ya, Bante, kalau kita ketemu kendala dalam bisnis gitu ya. Jadi nggak sampai terbawa. Betul. Nah kalau sekarang belum berhasil, pertanyaannya apa yang bisa saya kondisikan nih? Apa nih yang bisa saya kondisikan? Kan semua muncul karena kondisi. Ya. Teh jadi manis kan karena kondisi. Ya, kan ada gulanya. Ada gulanya. Ya. Jadi kan karena kondisi. Kalau sekarang kita belum berhasil, kan kita tinggal kondisikan. Kondisi apa? Apakah pengetahuannya ditambah? Apakah keterampilannya ditambah? Apakah relasinya ditambah? Ataukah kebajikannya juga ditambah? Iya, setuju, Bante. Kan
kita melihat tentang kondisi-kondisi. Nah, ini cara berpikir ya ala Vipassana. Ya. Meskipun tidak langsung konkret untuk melihat nama dan rupa, tapi ada beberapa topik yang sebetulnya juga bisa menjadi pengingat dan penguat ya di dalam kehidupan. Ya namanya perumah tangga kan ya pekerja ya. Ya, butuh pekerja, materi ya memang. butuh materi. Asal jangan lupa aja ya Bante, jangan bablas. Kalau memang materinya berlebih ya ingat berdana lagi ya Bante. Ya memang namanya kekayaan ini ya disebut sebagai salah satu dari kebahagiaan yang disebut karena ati suka. Bahagia karena memiliki. Ya, selain ati suka juga boga suka. Bahagia karena bisa menggunakan. Ya. Jadi sebagai perumah tangga ya memang sudah sepatutnya bekerja keras, punya motivasi untuk menjadi orang yang berhasil. Tapi ya jangan lupa untuk membuat kebajikan. Jadi tetap ada nilai luhur lah di dalamnya gitu. Jadi malah ini justru Vipassana ini malah kalau kita terapkan dengan baik malah bisa jadi membantu ya Bante ya. Ya. Bukan berarti tuh menjadi ya sekarang kan kebanyakan orang berpikirnya Buddhis itu kan sederhana ya gaya hidupnya kan seperti biku gitu kan sederhana. Bukan berarti juga umatnya ya nggak boleh punya apa-apa gitu ya Bante ya. Tapi sebetulnya di dalam Buddhis ini kan sebetulnya membuka kesempatan orang untuk banyak berpikir. Ya. Tidak ada sebab yang pertama. Jadi kalaupun ada gagal, tidak ada gagal yang pertama. Pasti ada rentetan yang lain-lainnya. Ini kan cara berpikir Buddhis. Jadi semua yang muncul ini Saling keterkaitan. kain keterkaitan. Kalau seandainya ini tidak bisa menopang, ada kok topangan yang lain. Kita bisa cari yang lain. Jadi jangan putus asa. Betul. Ya, Jadi kalau punya cita-cita apa, pertanyaan sekarang adalah apa yang bisa saya lakukan saat ini? Ya. Ya, apa yang saya lakukan? Oh Bante, saya mau buka ruko, ya cari rukonya di mana dulu. Cari rukonya di mana, setelah tahu rukonya di mana ya tanya harganya berapa. Kalau sudah tahu harganya tinggal kondisikan. Apakah cari pinjaman, apakah nunggu warisan. Itu namanya kondisi ya. Ya. Jadi semua yang muncul kan karena kondisi. Ya. Jadi ini kan cara berpikir Buddhis. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua, apakah ada latihan meditasi untuk orang yang kurang percaya diri dan selalu mendapatkan hal-hal buruk di masa sekarang? Ya, urusan percaya diri ini kan tidak lepas dari persiapan. Semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja kalau persiapannya juga cukup. Ya, jadi yang perlu diperiksa adalah apa membuat saya tidak percaya diri itu sebetulnya kan salah satunya ya kurangnya persiapan. Kalau seandainya itu tidak bisa, substitusi apa yang bisa saya masukkan? Sebagai apa? Persiapan. Karena kalau semuanya sudah ada persiapan, apalagi yang dikhawatirkan. Karena setiap orang itu tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tidak jadi masalah, kekurangan juga tidak jadi masalah asal tahu cara mempersiapkannya. Ya, jadi di sini kalau merasa kurang beruntung, ya sebetulnya bukan merasa kurang beruntung, sebetulnya persiapannya masih kurang. Ya, sebetulnya semua orang ini kalau mau sungguh-sungguh sebetulnya ya tinggal mencari persiapannya. Hanya namanya persiapan itu tidak gampang. Ya. Contoh sederhananya, hidup ini kan minimal kan kita punya 3 skill ya. Membaca, menulis, dan berhitung. Untuk dapat membaca, menulis, dan berhitung, ini juga tidak mudah. Mesti ditekunin, untuk apa kondisi, gitu loh. Kita tidak bisa mengatakan, oh dia berhasil. Enggak, dia sudah mempersiapkan. Les sono sini, ada les Mandarin, les Korea, ikut les akuntan, les perpajakan, semua diikuti. Nih persiapannya. Karena kesuksesan itu butuh 2. 1 kesempatan, 2 persiapan. Datangnya kesempatan kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah persiapan. Andai kata kesempatan ada, tapi kalau persiapannya tidak ada, kita tidak bisa mengambil itu. Ya, jadi di sini kita tidak tahu kapan datangnya kesempatan, tapi yang kita tahu adalah persiapan apa. Dan untuk mempersiapkan memang
harus mau Butuh berjuang, iya, berkorban. Ya, berjuang. karena semua butuh persiapan. Iya. Karena hidup ini bukan nunggu kita siap tidak siap kita harus siap. Makanya sekarang harus dipersiapkan. Iya, Bante. Jadi bagi yang kurang percaya diri ya, apa ya menjadi kekurangannya ya disiapkan. Oh Bante, saya kan kurang, mungkin suaranya kurang bagus mungkin, kan punya kelebihan yang lain. Jangan fokus sama kekurangan, karena memperbaiki kekurangan terlalu lama. Ya, terlalu lama. Jadi fokuslah pada apa yang menjadi kelebihan, digali. Kalau kelebihannya belum ada bagaimana? Ya sekarang dibuatlah. Karena hidup ini kan kondisikan lagi, begitu. Ya. Bante. Nah ini kalau yang terakhir ini katanya kan selalu mendapatkan hal-hal buruk di masa sekarang. Solusinya bagaimana, Bante? Ya sebetulnya itu kan sebuah kesimpulan. Kan hidup ini masih proses. Ya, atau mungkin fokusnya terlalu banyak ke hal yang buruk aja mungkin ya. Iya. Pas hal yang baik terjadi lalai gitu diperhatikan. Betul. Gak diingat. Memang kadangkala orang itu lebih cepat menyimpulkan. Hidup ini kan masih proses ya, belum garis finish ya. Iya. Tapi sudah disimpulkan seolah-olah udah ketinggalan. Iya. Yang ketinggalan bisa mengejar. Ya. Yang duluan juga bisa tertinggal kalau tidak dikondisikan. Ya namanya hidup ini kan samsara ya. Samsara ini kan berubah-ubah ya. Ya. Siapa yang tidak bisa mengkondisikan ya akan ketinggalan. Nah, orang mengatakan itulah kejamnya dunia. Tapi bukan kejamnya dunia, ini adalah kenyataan yang ada. Siapa yang lebih persiapan, maka dia akan menjadi pemenang. Ya, jadi di sini ya jangan cepat menyimpulkan, wah selalu apa tadi dikatakan? Selalu mendapatkan hal-hal yang buruk. Itu kan sebetulnya ya penilaian aja lah. Kalau kita lihat orang di sekitar kita ya banyak kok yang menerima keburukan. Jadi jangan berpikir demikian. Ya kita harus bersyukur. Ya harus bersyukur dengan apa yang ada. Dan kalaupun belum ada yang tercapai ya kita berpikir, apa yang bisa saya lakukan nih? Kembangkan diri lagi ya. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya punya keterbatasan ini, apa yang saya lakukan nih? Ya, kalau saya mau belajar kemana? Kalau saya butuh teman-temannya siapa? Dipikirkan. Jangan hanya berpangku tangan menunggu perubahan. Ya. Semua akan berubah kalau kita mau berubah. Iya, betul. Tapi Bante terkadang betul juga sih, saya sering baca juga. Terkadang yang menurut kita hal yang buruk, nanti mungkin di beberapa, karena saya ngalamin sendiri, di beberapa hari kemudian kita melihatnya dengan persepsi yang berbeda, malah kita ngelihatnya tuh nggak terlalu buruk juga gitu Bante. Kadang-kadang tuh suka juga jadi begitu gitu Bante. Waktu pada saat kita ngerasainnya, aduh ini jelek banget ya karma kayak gini ya gitu kan. Tapi berapa hari kemudian setelah kita mungkin udah lebih tenang, bisa lihat lagi kilas balik, ternyata enggak juga ya. Karena hal ini yang buruk ini yang tadi kita bilang buruk, ternyata ini menimbulkan suatu pandangan baru yang lebih baik gitu kan, perbaikan diri. Itu sih yang saya rasain. Ya mungkin bisa sharing, mungkin itu ya Bante. Jadi maksudnya jangan terpaku terlalu nge-label. Saya dapatnya hal buruk terus gitu ya. Jadi ya siapa tahu kita nggak tahu juga gitu. Ternyata hal yang buruk itu ternyata bisa berubah menjadi sesuatu yang baik malah buat kita gitu. Ya kan ada ungkapan begini ya. Kejadian mengajarkan orang untuk punya pengalaman. Dari pengalaman mengajarkan orang untuk mau banyak belajar. Ya, kalau sudah punya ilmu, ya tidak ada lagi persoalan. Ya. Kalau punya ilmu, ya ilmu muncul karena belajar itu karena adanya pengalaman itu muncul karena ada kejadian. Kejadian itu tidak semuanya manis. Iya betul Bante. Ya Bante, pertanyaan berikutnya seperti ini Bante. Bante, apa rintangan batin dalam meditasi? Bagaimana solusinya? Iya. Berkenaan dengan rintangan batin ya, sebetulnya ya di suta-suta juga telah disampaikan. Ya kita tahu ada 5 rintangan batin, yakni ada kama canda, yakni nafsu, keinginan indriawi, kemudian biapada, niat buruk, kemudian tinamida,
kemalasan kelambanan, kemudian udahya kukuca, kegelisahan kekhawatiran, serta yakni keraguan-raguan wicikica. Nah, tentu di dalam sutta kembali ya kalau sehubungan dengan kama canda yang menyenangkan, ya kalau menurut di dalam sutta ya kita diminta untuk melihat sisi lain yang tidak menyenangkan. Supaya apa? Ketertarikan pada yang menyenangkan ini menjadi berkurang. Jadi sehubungan dengan hal-hal yang sifatnya menyenangkan ya kita lihat dari sisi yang sebaliknya. Supaya kita tidak timbul ketertarikan. Jadi yang berlawanan ya. Berlawanan. Termasuk juga seperti biapada ya disampaikan, yakni mengembangkan cinta kasih. Jadi kalau niat jahat, ini kan dosa ya, itu ya diatasi dengan pengembangan yakni meta atau cinta kasih. Kemudian kemalasan dan kelambanan, yakni dengan bersemangat. Wirya ya. Wirya. Kemudian berkenaan dengan kegelisahan dan kekhawatiran, disampaikan di sana ya mengembangkan upasama, ketenangan. Serta kalau keraguan-raguan ya kita punya yoniso manasikara, yakni melihat sebab musababnya, supaya kita tidak menjadi ragu-ragu. Kalau ini menyebabkan ini kan tidak ragu-ragu. Jadi tidak ada yang namanya tiba-tiba, ada prosesnya kan. Dan ini ya paling umum dialami oleh pemeditator yang masih putu jana, urusan 1 dan 2, yakni kama canda dan biapada. Ya biasanya baru duduk udah muncul pikiran ingin ini, ingin itu, ya teringat ini, teringat itu, ingin ngerjakan ini, ingin mengerjakan itu. Jadi banyak sekali keinginan-keinginan yang masuk di dalam pikiran. Ya jadi di situ ya berlatih ya untuk melihat tentang ketidakindahannya supaya tidak ada ketertarikan. Ya memang ini sangat umum sekali. Tapi yang terpenting yaitu ya ditekunin, dilatih, ditekunin, dilatih. Iya Bante. Kayak saya aja nih udah berapa hari ya atas sila kan. Cuma hari ini enggak Bante. Itu kemarin sempat banget Bante. Kepengen banget ngemil Bante. Sampai udah diperhatiin. Kadang suka timbul begitu juga ya Bante. Padahal udah berapa hari gitu kan. Bisa tiba-tiba muncul gitu, ada keinginan gitu untuk ngemil. Tapi saya sih nggak sampai mikirin hal yang berlawan, cuma saya ya udah deh, udah tanggung. Tapi harusnya kalau kayak gitu tuh gimana tuh Bante buat ngatasinnya? Apa kita kalau berlawanannya bisa sih mengalihkan perhatian juga bisa. Cari kesibukan yang lain sebetulnya ya bisa. Ya. Saya muncul ngemilnya itu di ruang makan, pindah aja ke ruang ada masalah. Kalau orangnya tidak masalah kan ada kepikiran di ruang makan. Iya, mungkin karena cuaca dingin gitu kan. Ya lumrah lah, lumrah. Ya, jadi yang penting ya latihan aja. Kalau yang tadi Bante yang kedua, biapada, ini pengalaman pribadi ya Bante. Kalau pas muncul gitu sih, istilahnya orang bilang apa ya, boro-boro bisa nimbulin cinta kasih gitu Bante. Udah lagi benci-bencinya gitu Bante, mana bisa gitu nimbulin. Itu gimana ya Bante solusinya? Ya sebetulnya kalau muncul begitu pertanyaannya adalah kita pengen bahagia atau pengen menderita sih? Pengen bahagia. Nah itu dia. Kalau kita pengen bahagia, kenapa harus melekati sesuatu yang tidak membahagiakan? Ya seringkali orang ini kan dia mikirkan hal-hal yang tidak penting. Ya. Sudah tidak penting dipikirin lagi. Ya, itu sudah tidak boros-borosin aja. Betul. Nah, itulah gunanya kita punya pengetahuan, kita kayak diskusi begini ya untuk bekal nanti. Kalau suatu saat muncul pikiran begitu, ya kita ingatkan saya ingin bahagia. Saya tidak mau menderita. Ini kan tidak penting. Kenapa yang menyita waktu saya? Nah, itu boleh nggak Bante kalau dalam meditasi timbul pikiran kita, kebencian kita, boleh nggak kita ucapkan seperti yang tadi Bante bilang? Buat pikiran kita sendiri gitu Bante. Itu sebetulnya bagian dari perenungan sih, tidak apa-apa. Itu sebetulnya memasukkan nilai luhur. Tahu bahayanya itu sebetulnya orang membersihkan. Oh ini keburukan yang sekarang muncul sedang pada saya. Jadi kayak kita sendiri nasehatin diri kita. Betul. Jadi tidak masalah. Karena ini adalah ya memunculkan hal baik. Karena kalau tidak begitu nanti kita punya ilmu terus dipakai untuk apa? Kadang-kadang juga begitu. Termasuk juga kadang-kadang ada beberapa orang yang sedang marah, jengkel, terus kemudian dia ingat
Oh iya, guru mengatakan saya harus bersabar. Karena kalau sampai saya tidak bersabar, ke depan akan muncul masalah yang lebih besar lagi. Nah, saya sebisa mungkin ya bertekad untuk tidak marah. Meskipun orang umumnya jadi marah, ya saya berusaha untuk tidak marah. Mungkin orang berniat untuk menyerang, ya saya sebisa mungkin untuk tidak menyerang. Jadi itu salah satu juga, metode juga. Untuk apa? Ya mengisi ya pikiran kita yang suatu saat bisa naik dan turun itu. Begitu. Bante kan background pendidikannya juga psikolog ya, Ya saya dulu sekolah psikologi. Psikologi ya. Nah Bante, kalau berkaitan dengan psikologi nih Bante, seandainya seseorang nih mempunyai apa ya, ya mungkin dia beban kan. Nah itu sebaiknya dikeluarkan cerita ke orang lain, atau lebih baik dia diam gitu. Menurut sisi psikologi itu baiknya gimana? Segala permasalahan itu tidak akan jadi masalah kalau dikomunikasikan. Nah, sewaktu kita mau mengkomunikasikan, ini jangan asal pada semua orang. Ya. Harus kepada orang yang bisa dipercaya. Kuncinya itu. Ya, jadi kalau mungkin ada unek-unek, ada kejengkelan, ya ceritakan, komunikasikanlah ceritanya gitu. Komunikasikan. Karena pada dasarnya kan seringkali banyak miskomunikasi. Ya. Kalau supaya tidak miskomunikasi ya harus dikomunikasikan. Dan untuk mengkomunikasikan ya kita harus mencari orang yang trust, bisa dipercaya. Supaya ya privasi kita terjaga. Jangan sampai nanti malah menimbulkan masalah yang baru lagi. Betul, ya, betul. Disampaikan lagi ke orangnya malah jadi makin panjang. Betul. Bukannya selesai malah jadi panjang. Itulah gunanya para konselor itu sudah terikat di dalam kode etik. Ya, karena terikat dengan profesional kan dibayar. Ya. Jadi tidak ada niat untuk ya menceritakan kepada orang lain karena sudah terikat di dalam kode etik, yakni ini adalah privasi orang. Karena kalau sampai nanti diceritakan dan bocor privasi orang, melanggar kode etik. Bisa dituntut. Nah, itulah kenapa beberapa orang memilih mengkomunikasikan masalahnya kepada orang yang profesional. Karena satu, orang profesional itu bisa menjaga privasi. Ya, jadi di sini ya kalau ada masalah memang harus dikomunikasikan. Ya. Karena kalau tidak dikomunikasikan akan jadi bom waktu. Nah itu kan kalau dari sisi modern ya, dari sisi psikologi gitu kan. Kalau dari sisi ajaran Buddha, bagaimana Bante? Apa ada nggak Buddha pernah mengajarkan mengenai kalau seandainya ada masalah, baiknya kita menceritakan kepada sahabat atau lebih baik kita diam? Ya, guru Buddha juga salah satu ya bisa saya sebut sebagai psikolog. Karena guru Buddha ini mampu memahami bagaimana pikiran orang. Jadi seperti Ibu Kisah Gotami yang kehilangan anak, kan beliau berusaha untuk mengkomunikasikan masalahnya. Ceritanya kehilangan anak, anaknya pengen hidup. Tapi kan tidak mungkin Sang Buddha kemudian mengatakan anakmu udah mati, tidak bakalan hidup. Ya cara begini kan cara yang umum orang lakukan. Tapi Buddha memberi satu pemahaman, vision ke depan, ya untuk menyadarkan ibu caranya tidak seperti ini. Nah kemudian dengan cara yang guru Buddha lakukan, yakni ini anakmu bisa hidup, asal kamu bisa begini-begini. Nah, dari situ kan sebenarnya dia dapat pembelajaran dari lingkungan. Ternyata kematian itu dialami oleh semua orang. Ya, Sang Buddha mencoba untuk mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi ibu itu. Tanpa harus Sang Buddha bercerita tentang kematian. Tapi ibu itu langsung jadi dari tahu rumah. Sendiri makanya. Betul. Jadi termasuk juga ya kalau ada biku tidak ada kemajuan juga mengkomunikasikan. Nah beliau juga akan memberitahu nih caranya nih. Ya, karena Sang Buddha juga disebut sebagai ya guru juga yang membimbing juga. Jadi ketika ada murid yang mengalami masalah atau apa ya guru Buddha akan menerima keluhnya, kemudian memberikan solusinya. Jadi di dalam ajaran Buddha sekalipun ya ada waktunya untuk kita diskusi. Nah, jadi kalau ada masalah apa ya kita diskusikan. Itulah gunanya kalyana mita,
untuk membantu. Bagaimana kita bisa membantu kalau kita tidak tahu dia butuh apa. Jadi dari komunikasi itu kita sebetulnya secara tidak langsung juga menyampaikan sehubungan dengan kita ini sebetulnya butuh apa ya. Nah, kalau kita tahu apa yang orang lain butuhkan itu kan lebih cepat. Ya, kadang-kadang kan orang tidak mau mengkomunikasikan, tapi pengen dimengerti. Mana ada ceritanya, ya, mana ada ceritanya. Jadi ya sebisa mungkin ya kita yang meneladani Guru Agung Sang Buddha ya sebisa mungkin bagaimana mengkomunikasikan, ya mengkomunikasikan. Setiap orang tidak kurang dari masalah, makin bertambah hari masalah bukannya berkurang, tapi masalah itu tidak akan jadi masalah asal kita bisa mengkomunikasikan. Karena kalau terjadinya komunikasi, itu terjadi pertukaran informasi. Ya. Jadi bisa saling mengerti. Betul. Ya, kalau informasinya baru, maka pahamnya tidak salah. Sehingga tidak terjadi salah paham. Ya. Jadi salah paham terjadi karena pahamnya salah. Pahamnya salah karena informasi yang diterima salah. Bagaimana supaya informasi diterima menjadi benar? Itulah pentingnya latihan untuk mengkomunikasikan. Dan memang masalah ini adalah hati-hati, cara mengkomunikasikannya juga harus hati-hati juga. Di dalam komunikasi itu ada waktunya kita berbicara, ada waktunya untuk mendengar. Jadi kalau masyarakat umum ya inginnya semua pengen jadi pembicara, ya tidak mau jadi pendengar. Nah, kalau kita bisa memposisikan kapan waktunya berbicara, kapan waktunya mendengar, maka ya sebetulnya persoalan itu bisa diselesaikan. Kalau semua nuntut pengen didengarkan, siapa yang akan mendengarkan? Kamu harus tahu saya, kamu juga harus tahu saya. Terus siapa yang mau tahu ini? Ya, jadi di sini ya penting bagi kita tetap bagaimana kita membangun komunikasi. Komunikasi ya paling bagus adalah dari mulut ke mulut. Jangan komunikasi ada orangnya tapi melalui WA. Ada orangnya di depan tapi pakai WA kan tidak sehat. Karena kadang-kadang tuh baca WA diartikannya dengan perasaan orang yang baca itu ya. Betul. Belum tentu sesuai. Betul. Gitu. Nada bahasanya. Betul, betul. Karena kalau kita sudah berbicara medianya adalah nonverbal, tulisan itu kan nonverbal ya. Jadi tersampaikan, betul. Persepsi titik koma beda baca. makna. Titik koma beda makna. Apalagi kelebihan komanya. Apalagi pakai tanda seru itu harus hati-hati. Betul. Ya. Pakai huruf besar aja itu bisa jadi masalah. Saya sering lihat Bante di grup. Betul. Padahal cuma huruf besar aja jadi masalah. Ya Bante. Jadi tapi kita sebagai Kalyanamita juga mungkin Bante juga harus ingat juga ya, semisal kita dijadikan tempat teman lain, Kalyanamita lain sebagai orang yang dipercaya, diceritakan gitu kan. Ya kita harus bisa jaga. Penting juga, tidak semua orang yang datang kepada kita ini butuh nasihat. Ya, kadang butuh didengarkan aja. Betul. Ya udah jadi pendengar yang baik. Sebetulnya jadi pendengar yang baik itu sudah membantu. Ya. Ibaratnya kita jadi kantong kresek lah. Ya. Dan jangan dikeluarin lagi ya Bante kemana-mana, kasihan gitu. Kantong kresek. Cuma dibungkusin, tidak usah dibagi-bagi ke yang lain. Iya. Masalah orang ya kita tahu. Kalau dia butuh nasihat ya kita kasih masukan. Kalau seandainya tidak butuh nasihat ya cukup didengarkan, udah selesai lah. Iya, gitu. Setuju Bante. Makasih. Baik Bante, berikutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Subianto. Ketika meditasi, telapak tangan kita harus bersikap bagaimana? Terkadang seluruh badan terasa sudah rileks, tetapi telapak tangan terasa pegal. Padahal sudah sering pelajari posisi tangan, tetapi sampai saat ini masih ada kekurangan di posisi tangan. Gimana? Ya, berkenaan dengan posisi tangan sebetulnya kita bisa memilih beberapa yang nyaman lah. Ya, apakah telapak tangan kanan ya di atas tangan kiri, kemudian ibu jari ditempelkan, ya kemudian diletakkan di pangkuan. Nah, kita bisa menegakkan sejauh mana ini tidak menimbulkan yakni rasa pegel, sejauh mana ini juga tidak pegel. Nah, kita bisa ya bahkan Bante Utamo juga menyampaikan ya
kita Diganjal. diganjal supaya tidak membebani, atau juga bisa di atas lutut. Di atas lutut juga bisa dilakukan, tidak jadi masalah karena meditasi adalah olah batin. Ya, olah batin itu ya bagaimana kita menyadari pada di sini dan saat ini. Ya, nanti sambil dipelajari, setiap orang itu beda-beda, ya, termasuk juga ya mungkin juga perlu mempertimbangkan sehubungan dengan penggunaan alas duduk. Kalau duduk bersila, apakah perlu dipakai ganjelan? Bagian belakangnya. Bagian gitu ya. belakangnya, ya itu juga perlu dipertimbangkan lagi. Ya, jadi nanti sambil belajar, sambil pengalaman lah, begitulah. Ya Bante, kalau pengalaman saya sendiri memang waktu itu saya sering juga waktu pertama belajar meditasi, betul Bante, ini sering pegel gitu. Terus pas meditasi di tempat Bante Utamo ya, di Bodhigiri, terus Bante kan ajarin kasih tatakan belakangan ini, saya pakai tatakan gitu terasa lebih nyaman sih. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu solusinya ya Bante. Ya, Bisa untuk setiap mengurangi. orang, ya, Setiap orang beda-beda, tapi beda-beda. mungkin siapa tahu bisa dicoba. Itu. Siapa tahu bisa juga gitu. Baik Bante, pertanyaan dari teman-teman sudah habis semua Bante. Tadi sudah terjawab semua. Terima kasih banyak Bante atas kesempatannya. Kami juga terima kasih atas kesediaan Bante membimbing kami untuk di retret meditasi kali ini di batch 3 ya Bante. Jadi sungguh sangat beruntung sekali kami mendapatkan kesempatan ini di sela-sela kesibukan Bante yang padat, karena pas Bante jadwalnya ini ada di antara Maga Puja. Jadi terima kasih sekali Bante sudah menyempatkan. Kasih Bante. Baik. Selamat sore.